Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadilah Miftahul Ilmi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran mengenai Skylab, yang mana sebelumnya kita telah banyak mempelajari mengenai sintaks maupun operasi matematika yang ada di dalam Skylab. Oke, pada episode kali ini saya akan membahas apa itu data matrix dan bagaimana penerapannya dalam Skylab. Pada data matrix terdapat banyak jenis sintak yang kita ketahui dan gunakan. Yang pertama yaitu data matrix dengan satu elemen. Pada data matrix satu elemen yang harus diperhatikan adalah penggunaan kurung siku. Oke, kita coba di sini A sama dengan kurung siku, di mana dalamnya kita isi satu elemen. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya data matriks dengan satu baris. Nah, pada data matriks ini setiap elemen diberi jarak satu spasi. Oke, kita coba. Ini jangan lupa kurung sikunya. Oke, dalamnya kita masukkan angka 6. Jangan lupa spasi 5, 4, 3, 2, 1. Kita enter. Nah, maka dia akan berubah menjadi matriks dengan satu baris. Berikutnya, data matriks dengan satu kolom. Cara membuat data matriks satu kolom dapat dilakukan dengan menggunakan tanda titik, koma pada setiap bilangan atau elemennya. Karena di sini kita ubah, kita tulis di sini C sama dengan kurung siku. Dalamnya kita buat 5, titik koma 6, titik koma 7, 8, 9. Oke, kita enter. Nah, maka dia akan membentuk matriks dengan format satu kolom. Berikutnya, kita akan buat data matriks dengan n baris dan m kolom. Pada data matriks ini, kita dapat menerapkan kedua data matriks sebelumnya. Contohnya, kita akan buat di sini, kita buat matriks X. Oke, dengan kurung siku. Oke, kita buat 12, 23, 45, 67, 78, 90. Oke, 65, 43, 21. Kita enter. Nah, maka dia akan membuat matriks dengan jumlah barisnya 3 dan kolomnya 3. Nah, berikutnya kita akan mengkonstruksi matriks identitas dengan n baris dan n kolom. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan konstruksi matriks 0 berukuran n baris dan m kolom. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan ke konstruksi matriks 0 berukuran n baris dan m kolom. Berbeda dari data matriks sebelumnya, data matriks ini kita dapat membuat matriks 0 dengan cepat, singkat, dan tentunya mudah dengan menggunakan sintak zeros, atau di dalamnya kemudian kita kasih tanda kurung dan di dalamnya terdapat elemen banyak garis dan banyak kolom. Kita terapkan di sini, kita coba zeros, kemudian tanda kurung. Oke. Kemudian kita coba di sini banyak barisnya sebanyak 4, koma dan kolomnya sebanyak 6. Kita enter. Nah, maka di sini akan terbuat matriks yang berelemen 0 sebanyak 4 baris dan 6 kolom. Oke, untuk berikutnya kita akan masuk ke konstruksi matriks 1 dengan n baris dan m kolom. Nah, di sini seperti halnya data matriks sebelumnya, matriks ini berfungsi untuk membuat matriks berelemen 1 dengan jumlah baris dan kolom sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita coba di sini, kita terapkan, yaitu sintaknya once. Oke, kurung, kita buat jumlahnya sama barisnya. Oke, kita enter. Nah, maka dia akan terbentuk 4 baris dan 6 kolom. Selanjutnya, kita akan buat konstruksi matriks identitas dengan n baris dan n kolom. Nah, pada matriks ini kita membuatnya dengan sintak A. Kita buat di sini 6 baris dan 3 kolom. Oke,
Oke, kita enter. Nah, maka akan terbentuk matriks identitas sebanyak 6 baris dan 3 kolom. Oke, kita lanjutkan. Kemudian konstruksi data pada interval A, B dengan step 1. Nah, pada konstruksi matriks ini kita dapat membuat matriks tanpa menulis sintak yang panjang. Maksudnya di sini kita dapat membuat setiap matriks memiliki satu selisih pada setiap elemennya. Kita buat di sini A, kita coba sama dengan, jangan lupa kurung sikunya. Oke, di sini kita buat dia elemennya 1 sampai dengan 10. Kita enter. Nah, maka dia matriksnya akan berselisih 1. Berikutnya kita akan lanjutkan yang terakhir, yaitu konstruksi data pada interval A, B dengan step C. Nah, konstruksi ini difungsikan untuk membuat matriks yang setiap elemennya memiliki selisih C atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Sintak yang digunakan yaitu kita buat di sini X kurung siku. Nah, di dalamnya yang harus kita perhatikan di sini adalah yang pertama, yaitu dari angka berapa kita ingin mulainya. Misalnya di sini 1. Kemudian kita di tengahnya kita akan buat berapa selisih antara elemennya. Kita coba selisihnya di sini adalah 3. Kemudian sampai berapa yang kalian butuhkan. Di sini saya akan membuat matriksnya sampai 15. Oke, kita enter. Nah, maka dia akan membuat matriks dengan selisihnya 3 setiap elemen. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya, di mana di sini kita akan menerapkan operasi matematika. Apa perbedaan operasi matematika pada episode sebelumnya dengan episode sekarang? Nah, sebelumnya sudah kita bahas pada bagian awal mengenai operasi matematika. Namun banyak hal yang kita dapat lakukan dan berbagai kegiatan pada operasi matematika ini. Nah, kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu operasi matematika. Nah, sebelumnya kita sudah bahas pada bagian awal, yaitu mengenai operasi matematika ini. Banyak hal yang kita dapat lakukan dan berbagai kegiatan pada operasi matematika ini. Kita coba terapkan kepada hal lain, yaitu mengenai operasi matematika. Oke, yang pertama kita terapkan ke data numerik tunggal. Di sini operasi matematika yang diterapkan pada data numerik tunggal sama halnya dengan menggunakan kalkulator. Kenapa bisa? Karena di dalamnya terdapat perintah-perintah operasi suatu bilangan. Misalnya yang pertama adalah bilangan real. Pada awalnya kita membuat sebuah pemisalan dari sebuah variabel. Misalnya sini kita buat variabel X sama dengan 7. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, penggunaan titik koma di sini sih diperuntukkan untuk perintah yang kita jalankan itu tidak ditampilkan pada bagian berikutnya. Kita enter. Oke. Kemudian kita Y sama dengan 13 misalnya, titik koma. Oke, kita enter. Nah, kemudian di sini kita dapat memanggil X dan Y yaitu sebagai variabel, kemudian dapat kita operasikan. Misalnya di sini penjumlahan, kita buat T sama dengan X plus Y. Oke, kita enter. Nah, maka dia akan melakukan penjumlahan. Kemudian bila kita buat R sama dengan X kurang Y, oke, kita enter, maka dia akan mengurangkan jumlahnya, yaitu menjadi min 6. Kemudian dapat juga perkalian, pembagian, bahkan perpangkatan dan akar kuadrat. Misalnya di sini kita melakukan perpangkatan, kita pangkatkan. Misalnya kita X kita pangkatkan dengan Y. Oke. Kita buat di sini M sama dengan X kita pangkatkan dengan Y. Enter. Nah, maka dia akan membuat hasil dari pemangkatan X variabel X yaitu 7
dan Y 13, hingga nanti kita buat di dalam kertas, misalnya kita tulis coret-coretan, maka kita akan menghitung 7 pangkat 13. Kemudian kita lanjutkan yaitu data matriks. Nah, pada data matriks berikut ini kita akan menerapkan operasi matematika ke dalamnya. Operasi matematika pada data ini terbagi menjadi dua, yaitu operasi matriks dan operasi elemen matriks. Yang pertama kita bahas operasi matriks. Nah, untuk mengetahui operasi matriks ini kita dapat membuat dua buah matriks X dan Y. Kita coba di sini. Kita buat X. Oh, sebelum itu kita hapus dulu biar lebih bersih. Oke, nah ini kita X sama dengan, jangan lupa kurung siku. Oke, kita buat di sini 9, 8, 7, koma, oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter, maka dia akan membentuk sebuah matriks. Kemudian kita buat lagi satu buah matriks yaitu Y sama dengan sini kita buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, di sini jangan lupa kasih jarak. Enter. Nah, kita telah membuat dua buah matriks. Kemudian kita operasikan di sini. Kita coba kita jumlahkan kedua matriks tersebut. Sini K S kita jumlahkan dengan Y. Oke, enter. Nah, di sini kedua matriks akan langsung kelihatan hasil penjumlahannya. Kita dapat juga mengurangkan, misalnya begini. Kita buat variabelnya M sama dengan X dikurang Y. Enter. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kita akan coba dia menggunakan perpangkatan. Di sini kita coba, misalnya elemennya kita buat variabelnya J sama dengan X. Nah, di sini pada pemangkatan kita harus menambahkan titik pada sebelum sintaks perpangkatan. Titik di sini, kemudian sintaks perpangkatan yaitu panah ke atas ini. Kemudian kita pangkatkan dengan 2, misalnya kita mau sesuai dengan kemauan kita. Di sini saya akan pangkatkan dengan matriks Y. Oke, gitu ini kita enter. Nah, maka akan kelihatan hasilnya pemangkatan dari matriks X, yaitu dipangkatkan matriks Y. Mungkin cukup sekian dari saya pada episode kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga semua ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa tonton terus video tentang Skylab ini, video sebelumnya, bahkan video yang akan berikutnya keluar. Oke, semoga kita mendapatkan manfaat dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.